Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tommy Ferdinand Alvarado dengan NPM 1817051072 dari kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil TS pemrosesan data terdistribusi. Langsung saja. Untuk soal pertama 1A, sebut dan jelaskan minimal masing-masing 3 kelebihan dan kekurangan centralized data center dan distributed data center. Untuk centralized data center, keuntungannya itu maintenance-nya lebih mudah dilakukan karena basis data hanya berlokasi pada satu tempat saja. Lalu yang keduanya, proses update data dan juga informasi di dalam basis data akan menjadi lebih cepat dan dapat mencegah terjadinya miskomunikasi. Tiganya itu lebih mudah untuk diaplikasikan dan juga diimplementasikan. Kekurangannya yaitu membutuhkan komputer server dengan kapasitas yang sangat canggih, terutama bagi perusahaan atau instansi yang memiliki lalu lintas data yang padat. Kedua, kapasitas hard disk yang besar. Dan ketiganya, apabila server mengalami gangguan, maka seluruh aktivitas akan mengalami kegangguan. Lalu selanjutnya ada distributed data center. Keuntungannya itu tidak bergantung pada server basis data pusat. Informasi dan juga data yang sifatnya lokal akan lebih mudah diakses. Lalu yang terakhir itu, server atau database pusat dapat bekerja lebih efisien. Kekurangannya yaitu biaya implementasi yang tinggi, biaya operasional seperti listrik dan juga maintenance jaringan yang cukup tinggi juga. Hanya cocok digunakan pada perusahaan yang sangat besar dan memiliki kebutuhan data yang tinggi seperti perbankan. Untuk soal yang 1B, sebut dan jelaskan jenis-jenis virtualization dalam data center. Pertama, sini ada VMware. VMware itu sebuah perangkat lunak mesin virtual untuk arsitektur komputer x86 dan x8664 dari VMware, sebuah bagian dari EMC Corporation. Perangkat lunak ini digunakan untuk membuat banyak x86 dan x8664 komputer virtual dan digunakan secara simultan dengan sistem operasi yang digunakan. Setiap mesin virtual tersebut bisa menjalankan sistem operasi yang dipilih, seperti Windows, Linux, varian BSD, dan lain sebagainya. Dalam arti yang sederhana, VMware Workstation bisa menjalankan banyak sistem operasi secara simultan dengan menggunakan satu fisik mesin. Lalu ada OpenVZ, virtualisasi pada tingkat OS atau operating system yang berbasis pada kernel Linux yang telah dimodifikasi yang memungkinkan sebuah server fisik untuk menjalankan beberapa instansi yang disebut containers, virtual private server atau VPS, atau virtual environment atau VE. Istilah yang lebih umum digunakan adalah kontainer. Kontainer sering dianalogikan dengan CRUD atau jail. Tetapi kontainer jauh lebih baik dalam hal isolasi, keamanan, fungsionalitas, dan manajemen resource. Lalu ada Microsoft Hyper-V, sebuah role yang ada di Windows Server 2008 R2, menyediakan tools dan service yang bisa digunakan untuk membuat sebuah server virtualisasi. Virtualisasi ini bisa digunakan bermacam-macam pencapaian bisnis untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi pengeluaran. Virtualisasi ini sangat bermanfaat karena kita bisa membuat dan manajemen virtual machine, di mana kita bisa menjalankan banyak sistem operasi pada satu komputer dan menutup sistem operasi tersebut dengan yang lainnya. Lalu ada Proxmox VE, solusi open source virtualisasi manajemen server yang lengkap. Hal ini didasarkan pada virtualisasi KVM dan virtualisasi berbasis kontainer dan mengelola mesin virtual, penyimpanan jaringan virtual, dan HA clustering. Fitur Enterprise Plus dan interface web yang intuitif dirancang untuk membantu Anda meningkatkan penggunaan sumber daya yang ada dan mengurangi biaya hardware dan pengadministrasian waktu dalam bisnis serta digunakan di rumah. Lalu ada KVM. KVM ini yaitu salah satu teknologi virtualisasi atau hypervisor yang dikembangkan oleh Linux. KVM sendiri merupakan sebuah solusi untuk melakukan virtualisasi pada Linux dengan perangkat keras type x86 atau bentuknya itu 64 bit. OS-nya itu modelnya 64 bit. KVM diimplementasikan sebagai modul kernel loadable yang mengubah kernel Linux menjadi bare metal hypervisor. Ada dua prinsip desain utama yang diadopsi oleh KVM dengan tujuan agar KVM menjadi hypervisor dengan kinerja tinggi dan melampaui open source
hypervisor lainnya. Lalu selanjutnya soal nomor 2. Soal nomor 2A itu sebut dan jelaskan minimal masing-masing 3 perbedaan dan persamaan arsitektur client server dan peer-to-peer. Di sini persamaannya itu memiliki tujuan yang sama, yaitu memindahkan atau mengirimkan data dari satu komputer ke komputer yang lain. Lalu yang keduanya membutuhkan media transmisi agar bisa saling terkoneksi. Di sini maksudnya agar bisa saling terkoneksi itu yaitu medianya itu komputer ke komputer lain. Jadi agar kedua komputer tersebut saling terhubung, makanya dibutuhkan sebuah media transmisi seperti kabel dan semacamnya. Lalu yang ketiga, baik itu client server ataupun P2P atau peer to peer, terdapat host yang berperan sebagai client dan juga server. Perbedaannya dalam biaya pengoperasiannya, jaringan P2P relatif lebih murah ketimbang dengan client server. Salah satu alasannya karena jaringan P2P tidak memerlukan adanya server yang memiliki kemampuan khusus untuk mengorganisasikan dan menyediakan fasilitas jaringan. Dalam proses backup data, client server lebih baik daripada P2P dikarenakan ketika melakukan backup pada jaringan yang menggunakan client server, hanya dilakukan di server saja, yang berarti hanya satu komputer. Sedangkan P2P harus dilakukan ke semua komputer. Lalu perbedaan yang terakhir itu sistem keamanan client server lebih bagus daripada P2P karena dikelola oleh satu orang saja yang berperan sebagai administrator untuk memantau sistem keamanan jaringan pada semua komputer yang ada. Sedangkan P2P harus mengelola sendiri sistem keamanan pada masing-masing komputer. Lalu untuk yang soal 2B, apa yang dimaksud dengan komunikasi data asinkronus dan sinkronus? Sinkronus atau komunikasi online langsung adalah mediasi komputer dan layanan daring dalam terlaksanakannya komunikasi yang dilakukan secara langsung dengan menggunakan media seperti video call dan chat. Istilah yang digunakan pada bidang komunikasi atau sistem operasi untuk suatu kejadian yang terjadi pada waktu bersamaan dengan rate yang sama, dan kejadian ini terjadi berkelanjutan dan dapat diprediksi. Lalu asinkronus atau komunikasi online tidak langsung adalah mediasi komputer dan layanan dari dalam terlaksanakannya komunikasi yang dilakukan secara tunda dengan menggunakan media seperti email, forum, dan membaca dan menulis dokumen online melalui World Wide Web atau WWW. Asinkronus adalah proses komunikasi data yang tidak terikat dengan waktu tetap. Proses transformasi data kecepatannya cukup relatif dan tidak tetap. Lalu selanjutnya soal nomor 3 yaitu sebutkan dan jelaskan jenis-jenis topologi jaringan dalam distributed data proses atau proses data terdistribusi. Di sini jaringan topologi jaringan itu ada 3 macam. Jika tidak salah, ada jaringan desentralisasi atau terdistribusi. Lalu ada jaringan terpusat atau centralized. Lalu terakhirnya itu ada jaringan client server. Di sini saya pertama akan menjelaskan jaringan desentralisasi atau tersebar atau juga bisa dikatakan terdistribusi. Ini bisa dilihat dari gambarnya itu, semua cuman kliennya servernya itu tersebar. Ada yang letaknya di mana-mana saja, ada yang di daerah misalkan ke Tokyo, ada yang di daerah Hong Kong, terus Frankfurt, New York City, dan lain sebagainya. Intinya mereka letaknya beda, tapi pusatnya itu hanya satu tempat. Kalau bukan pusatnya satu tempat, ini maksudnya itu mereka itu mungkin ada satu tempat yang mereka bisa saling mengirimkan data gitu ya, mengirimkan data dari satu tempat ke tempat yang lain. Saya akan menjelaskannya. Jaringan desentralisasi yaitu sistem yang terdiri atas jumlah komputer yang tersebar pada berbagai lokasi yang dihubungkan dengan sarana telekomunikasi dengan masing-masing komputer
mampu melakukan pemrosesan yang serupa secara mandiri, tetapi bisa saling berinteraksi dalam pertukaran data. Selanjutnya itu jaringan sentralisasi atau terpusat. Di sini dalam jaringannya tersebut dia kalau misalkan ingin melakukan pengiriman data itu ada tempat pusatnya gitu, ada pusat untuk terjadinya pertukaran data. Di sini akan menjelaskan itu jaringan terpusatnya itu yaitu semua pemrosesan data dilakukan oleh komputer yang ditempatkan di dalam suatu lokasi yang ditujukan untuk melayani semua pemakai dalam organisasi. Banyak digunakan oleh perusahaan yang tidak memiliki cabang. Nah, di sini terakhir topologi jaringan client atau server. Client server juga ini menurut saya sih nggak jauh beda dengan yang jaringan data terpusat. Di sini jaringan client atau server sembarang sistem atau proses yang melakukan sesuatu permintaan data atau layanan ke server. Mempunyai kemampuan untuk melakukan proses sendiri. Sistem ini lebih cocok jika disebut dengan sistem pelayanan antara customer atau klien dengan customer service atau server. Dan di sini ada timbal balik informasi di mana ketika customer meminta informasi, maka customer service memberikan apa yang diminta oleh customer. Lalu selanjutnya untuk soal nomor 3B, jelaskan dan gambarkan cara kerja modem dalam komunikasi data. Langsung saya jelaskan saja. Berdasarkan fungsinya itu, modem itu dapat mengubah sinyal analog menjadi digital, dan begitu pun juga sebaliknya. Pada saat penyambungan komputer ke kabel telepon untuk dijadikan sebagai internet, maka komputer akan mengupload atau mengirim data dan kemudian data pada bentuk digital, di mana modem akan mengubahnya menjadi analog yang dikirim dari tabel telepon atau yang lainnya. Pada saat data tersebut tertuju, lalu modem kembali mengubahnya dalam bentuk data analog menjadi digital. Begitu juga saat mendownload data dengan bentuk analog agar dapat ditampilkan. Dengan seketika modem mengubahnya menjadi digital. Inilah yang menyebabkan mengapa internet di seluruh dunia saling dapat berinteraksi dengan baik satu sama lain. Selanjutnya untuk soal nomor 4A. Apakah peranan keamanan data dalam pemrosesan data terdistribusi? Perannya keamanan dalam proses data terdistribusi yaitu melindungi data dari kebocoran, yaitu pengambilan informasi oleh penerima yang tidak berhak. Lalu ada peran yang lain, pengubahan atau tampering, yaitu pengubahan informasi yang tidak legal. Lalu peran yang lain selain kedua yang tadi itu perusakan atau vandalisme, yaitu gangguan operasi sistem tertentu, misalnya si pelaku tidak mengharapkan keuntungan apapun. Di sini maksudnya gangguan si pelaku tidak mengharapkan keuntungan apapun, anggap aja pelakunya sebenarnya hanya sekedar iseng-iseng saja. Jadi dia iseng-iseng mengubah sistem apa, ya intinya dia merusak sistem yang ada, seperti entah mengubah data-datanya, algoritma semacamnya gitu, dia ubah sehingga menyebabkan datanya itu bermasalah. Itu bisa saja seperti ada kerusakan, error gitu, atau bisa saja datanya itu malah dialihkan ke data yang lain, ya sekiranya mengubah dari algoritma yang awalnya itu menjadi algoritma bikinan si pelaku itu sendiri, sekiranya seperti itu. Lalu untuk soal nomor 4B, apakah yang dimaksud dengan enkripsi, private key, dan public key? Enkripsi adalah proses pengamanan data, di mana mengubah data menjadi sesuatu yang membuat attacker atau orang yang menyerang data-data tersebut kebingungan atau tidak dapat diretas.
Lalu untuk private key di sini yaitu kunci rahasia yang digunakan untuk mendekripsi pesan. Dalam metode tradisional, private key hanya dibagikan dalam komunikator untuk mengaktifkan enkripsi dan dekripsi pesan. Namun jika kunci tersebut hilang, sistem akan menjadi batal. Untuk menghindari hal tersebut, PKI atau Public Key Infrastructure memberikan kebijakan di mana public key dapat digunakan bersama dengan private key. PKI memungkinkan pengguna internet untuk bertukar informasi dengan cara aman dengan menggunakan public key dan private key. Lalu yang pengertian public key, secara sederhananya maksudnya kunci yang tadi untuk dalam pemrosesan enkripsi dekripsi gitu. Secara sederhananya kunci ini tidak hanya diketahui pemiliknya, tetapi semua pengguna bisa mengetahuinya. Public key menggunakan algoritma asimetris yang mengubah pesan menjadi format yang tidak dapat dibaca. Seseorang yang memiliki public key dapat melakukan enkripsi pesan yang ditujukan pada penerima tertentu. Penerima dengan private key hanya dapat mendekode pesan yang telah dienkripsi public key. Key yang tersedia melalui direktori yang dapat diakses oleh publik. Lalu sini ada soal 4C. Berikan ilustrasi menggunakan enkripsi data pada pengiriman pesan. Ya, sekiranya seperti ini. Oh ya, dalam enkripsi itu ada dua metode algoritma. Ada yang namanya menggunakan algoritmanya asimetris dan juga simetris. Di sini untuk algoritma, di sini kalau yang berdasarkan gambar ini algoritma asimetris. Sedangkan kalau algoritma asimetris itu dia prosesnya itu dia menggunakan kunci yang sama. Untuk ini penjelasan sedikit ya. Algoritma simetris itu dia menggunakan kunci yang sama ketika melakukan enkripsi dan dekripsi. Jadi misalkan kalau yang bagian enkripsinya itu private key, ya di dekripsinya juga private key. Kira seperti itu. Nah, untuk gambar ini saya akan menjelaskan algoritma asimetris. Di sini data yang tidak prosesnya itu data yang tidak transkripsi atau sering disebut sebagai plain text dienkripsi menggunakan algoritma enkripsi dan kunci enkripsi. Proses ini menghasilkan ciphertext yang hanya dapat dilihat dalam bentuk aslinya jika didekripsi dengan kunci yang benar. Itu tulisannya kayaknya. Dekripsi hanyalah kebalikan dari enkripsi, mengikuti langkah-langkah yang sama, tetapi membalik urutan penerapan kunci. Ya, sekiranya itu saja penjelasan dari saya mengenai pengerjaan UTS pemrosesan data terdistribusi. Apabila ada salah kata atau mungkin tampilannya layarnya tidak sesuai, atau tampilan materi dalam PPT-nya ini tidak sesuai dengan yang diinginkan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.